terganggu. Sejauh ini hujan juga, oke. Baik, saya kira kita akan membahas kuis yang minggu lalu sebentar ya, hari Jumat lalu ya. Kita akan bahas sebentar saja, saya tidak selesaikan. Oke, baik, sudah terlihat ya di tempat adik-adik. Baik, ada 2 soal. Cukup sederhana. Oke, ada suatu pegas, konstantanya sekian, digantungi dengan beban sekian, simpangannya akan berubah, bertambah panjang. Perhitungan yang mudah F sama dengan minus KX. Nomor A mestinya semua bisa ya. Persoalannya seperti itu. Jadi panjang mula-mula L0, lalu menjadi L atau L1. Kemudian yang B, beban diganggu dengan cara ditarik ke bawah sejauh 2 cm, lalu dilepas. Lalu bagaimana persamaan gerak benda YT. Nah, inilah persoalan getaran. Jadi, karena vertikal, saya punyanya Y sebagai fungsi dari T saja, tidak mengandung X, karena bukan gelombang. Nah, syarat yang C, jadi syarat yang B ini adik-adik bebas. Ya. Mau pakai sinus, boleh. Mau pakai kosinus, boleh. Biasanya, pada saat ujian, sinus dan kosinusnya itu diwajibkan. Ya, misalnya harus dengan sinus. Tapi apapun yang adik-adik pilih, baik sinus maupun kosinus, semua akan memiliki secara umum sudut fasa awal, alfa 0. Ya. Kalau adik-adik untuk soal yang B, adik-adik tuliskan dengan sinus atau dengan tanpa kosinus, lalu alfa 0-nya terlupa, tidak apa-apa, karena itu juga salah satu jawab. Jadi cukup bebas jawab, bisa sinus, bisa kosinus, tetapi amplitudonya tentu tidak bebas, frekuensinya tentu tidak bebas, alfa 0-nya masih bebas. Ya. Yang C, itu persoalannya namanya persoalan syarat batas. Ya. Kalau yang B itu masih umum, bebas, yang C itu ada fasa tertentu yang kita sebut alfa 0, sedemikian sehingga pada saat T sama dengan 10, kalau kita substitusikan T sama dengan 10, maka akan didapat alfa 0-nya berapa. Ya. Jadi, nah tentu saja masih ada 2 kemungkinan. Kalau adik-adik tadi pilihnya sinus, alfa 0-nya berapa? Kalau adik-adik pilihnya kosinus alfa 0-nya berapa? Ya. Tentu adik-adik bisa melacak juga hubungannya. Kita pernah belajar trigonometri, bukan? Salah satu hari Rabu yang pertama, bahwa sin alfa 90 plus alfa atau sin 180 minus alfa adalah sama dengan bla bla bla, ya, yang saya gambar pakai lingkaran. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk menolong di sini. Jadi jawabannya baik B maupun C bisa sinus dan bisa kosinus, dua-duanya dibenarkan. Tetapi untuk yang C khususnya, kalau sinus alfa 0-nya berapa, kalau kosinus alfa 0-nya berapa, pasti berbeda. Ya. Jadi ini soal yang cukup mudah, tapi jawabannya tidak tunggal. Sekali lagi, pada saat ujian, biasanya sinus dan kosinusnya itu diwajibkan.
Misalnya diketahui jawabnya berupa sinus. Masih alfa nolnya bisa ditanyakan. Nah, baik. Yang kedua, itu adalah satu pendulum. Ya, ini adalah bandul matematis. Sebenarnya, ini saya beritahu berayun 3 kali dalam 9 detik, itu berarti T-nya sama dengan 3 atau F-nya sama dengan sepertiga. Sebenarnya bisa saja kalau G-nya diketahui, L-nya diketahui, ditanyakan juga omeganya. Rumusnya saya kira apa? T besar sama dengan akar LG, ya. Jadi F-nya bisa dicari dan omeganya juga bisa dicari. Nah, saya ingatkan adik-adik bahwa ada beberapa rumus yang mungkin adik-adik perlu entah turunkan atau hafalkan. Sebagai contoh, untuk pendulum ini, ya, bandul matematis ini, T-nya, periodanya sama dengan akar LG. Saya sudah bahas waktu itu, memang saya tidak turunkan, bisa dilihat penurunannya di buku, atau kalau adik-adik memang tidak mau menurunkan, minimal adik-adik tahu tempatnya ada di mana, di Haliday-Resnick. Nah, ada beberapa besaran yang seperti itu, ya. Sebagai contoh, cepat rambat bunyi di dalam dawai yang teregang, ya. V sama dengan bla bla bla. Cepat rambat bunyi dalam udara, ya. V sama dengan. Nah, rumus-rumus seperti itu saya tidak turunkan, tapi pernah kita bahas, ya, bahwa lambda TV, ya, panjang gelombang di suatu media itu fungsi atau bergantung kepada medianya apa dan bergantung kepada frekuensinya berapa atau T-nya, ya, lambda sama dengan TV. Nah, V-nya itu macam-macam. Untuk gas ada rumusnya, silahkan dicari. Untuk dawai teregang ada rumusnya, silahkan dicari. Tolong dicatat ini, ya. Karena kalau keluar, tentu saja karena sifat kita online, tentu adik-adik bisa mencarinya di buku Haliday. Tapi alangkah baiknya kalau adik-adik sudah punya catatan di tangan, ya kali ini karena pandemi, maka buka catatan dan buka rumus tidak terhitung nyontek, ya, karena tidak ada aturan harus tutup buku. Ya. Kenapa tidak ada aturan harus tutup buku? Karena kami tidak mungkin memantau adik-adik tutup buku atau buka buku, jadi biarkan saja dibuka. Ya. Tapi meskipun buka buku, kalau adik-adik nggak tahu rumusnya ada di mana, habis waktu untuk mencari, bukan? Jadi tetap saya kira, walaupun status ujiannya diperbolehkan buka buku atau melihat catatan rumus, kumpulkan rumusnya di selai kertas sehingga adik-adik mudah mendapatkannya. Kalau nanti tenang, ada karena bisa lihat Haliday-Resnick begitu. Cari-carinya bisa beberapa menit sendiri, rugi, ya. Jadi rumus-rumus yang penting silahkan catat di kertas, karena status ujian kita online sekarang ini adalah tidak dilarang untuk membuka catatan. Ya. Baik, kembali ke soal. Kalau diketahui T-nya, maka F-nya diketahui, omeganya juga diketahui. Kali ini karena tali direkatkan di ujung bawah dari bola ini, sehingga kalau dia bergerak kiri kanan, talinya juga akan bergerak kiri kanan, vertikal ke bawah. Ya. Nah, persamaan gelombang pada tali, sekali lagi, ini juga bisa sinus dan kosinus, karena saya sengaja tidak batasi, tetapi K-nya dan omeganya tidak bebas. Ya. Kalau T besarnya tahu, F-nya tahu, omeganya tahu, lalu amplitudonya 1 cm, sebaiknya dimeterkan semua, ya, 0,01 meter, dan pada T sama dengan 0, ya, gelombang merambat simpangannya maksimum pada T sama dengan sekian, maksimum. Pada T sama dengan 0, artinya alfa 0-nya berapa, begitu. Dan lajunya diketahui. Dari V ini, kalau T-nya tahu, P-nya tahu, maka K-nya juga tahu. Maka panjang bilangan getarnya sudah diketahui, bilangan gelombangnya bisa dicari, maka persamaannya bisa dituliskan. Karena tali gelombang merambatnya ke bawah, kalau talinya digantung pasti diganggu di atas, pasti dia merambat ke bawah, maka plus minusnya juga bisa ditentukan di sini. Pada bagian bawah tali terjadi pemantulan dengan ujung terikat, artinya ujung tali yang bawah itu terikat. Ya. Berarti kalau terikat dia akan terjadi simpul di situ,
yang dicari adalah simpul berikutnya berapa, pada jarak berapa dari situ, lalu perut yang pertama dan yang kedua berapa. Ya, itu soal B dan C. Persamaan gelombang pantulnya adalah kebalikan dari A. Arahnya terbalik, karena yang A itu atas ke bawah, pantulannya pasti bawah ke atas, tapi karena ujung tetap, maka terjadi pembalikan fasa. Alfa nolnya berapapun tadi alfa nolnya, yang di sini jawab A, harus ditambah dengan pi radian atau 180 derajat. Ya. Karena terjadi pembalikan fasa, lalu disuperposisikan, maka terdapat simpul dan perut. Kita sudah lihat gambarnya di Surendranath, dan posisinya, posisi simpul pertama adalah pada ujung terikatnya, posisi simpul berikutnya adalah pada saat setengah lambda, bukan? Kalau tidak, kalau bingung, tolong lihat kembali Surendranath, di mana saja simpul ada. Perut adalah di pertengahan dua simpul. Ya. Jadi antara simpul 1 dan 2 di pertengahannya ada perut, dan antara simpul 2 dan 3 di pertengahannya ada perut, atau antinode. Baik, saya kira itu adalah jawaban dari soal kuis yang lalu. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan, kita ada di tutorial 7 hari ini tentang fluida, statik, dan dinamik. Tutorialnya disatukan. Silakan. PR-PR yang saya tidak bisa dikerjakan, sebaiknya adik-adik awasi juga ya, dan bisa digunakan sebagai latihan ataupun diskusi dengan teman-teman. Silahkan adik-adik, ada pertanyaan dari tutorial nomor yang ke-7. Ada 15 soal di sana, 5 plus 10. Pak, saya mau bertanya. Ya, Muhammad Ikhlas. Silakan. Buat soal tutorial yang nomor 3. A atau B? 3A, Pak. 3A ya. Gambar di bawah menunjukkan 3 wadah yang sama, betul? Iya, Pak. Saya mau bertanya, itu kan disuruh mengurutkan wadah dan isinya. Nah, itu massa bebeknya juga dihitung nggak sih, Pak? Oke, kita baca sama-sama ya. Saya share screen soalnya ini ya. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 wadah yang sama, artinya volumenya sama ya. Atasnya terbuka, artinya kalau kelebihan airnya dia tumpah keluar. Ya. Wadah tersebut diisi air sampai bagian ujung. Keadaan A artinya penuh. Ya. Dimasukkan sesuatu yang tenggelam, yang makan volume, pasti ada yang tumpah keluar. Mainan bebek mengapung sebagian. Ya. Dalam bagian kotak tersebut, gambar yang B, urutkan wadah dan isinya berdasarkan beratnya, mulai dari yang terbesar. Ya. Bebek di B dan C tentu saja bebek yang ya beratnya sama, ya, betul? Ya. Bentar. Oke, kita lihat. Waktu yang A itu air saja, jadi wadah, kita lihat wadahnya dulu. Ya. Wadah di A dan B dan C itu wadahnya sama. Ya. Airnya jumlahnya mula-mula tentu saja sama, ya. A, B, dan C, tetapi setelah dimasukkan bebeknya, ya, maka untuk gambar yang B tentu ada air yang tumpah. Artinya apa? Artinya massa airnya berkurang, tetapi ada massa tambahan, yaitu massa bebek yang tidak terendam, kurang lebih setengah, dan massa bebek yang terendam. Baik, pertanyaannya, mana yang lebih berat? Bebeknya atau air yang tumpah keluar? Jadi air yang tumpah keluar itu adalah dikatakan
gaya apung ke atas yang dialami si bebek ini itu adalah sama dengan besarnya volume beratnya volume zat cair yang dipindahkan. Jadi ada sejumlah air yang tumpah dikali BJ-nya sama massa jenisnya, itu menghasilkan gaya ke atas. Tapi di sini ada tambahan bebek yang tidak terendam. Oke, jadi kira-kira yang A sama yang B, kalau ditimbang itu beratnya berat mana? Wadahnya, yang A, wadahnya sama ya. Airnya, yang A 100% air, yang B 100%-nya dikurangi beberapa persen, tapi digantikan dengan volume perutnya si bebek. Nah, tetapi ada bagian atas ya, kepala dan ekornya si bebek yang tidak terendam. Artinya dia tidak mendapat gaya apung karena yang ya dia terletak di luar air. Pertanyaannya bagaimana massa keseluruhan untuk yang B? Ada massa wadah, ada massa air yang sudah berkurang, tapi ada massa tadi berkurang ya, berarti menjadi semakin kecil massa airnya, tapi ada tambahan massa bebek yang menggantikan volume air tersebut, dan ada juga massa tambahan di atas si bebek, ya, bagian atas kepala si bebek. Nah, sedangkan yang C itu tenggelamnya banyak, tapi adik-adik perhatikan, itu perutnya si bebek belum menyentuh dasar, ya. Jadi masih ada air. Jadi yang C itu pada dasarnya sama dengan yang B, tetapi tenggelamnya lebih banyak. Tenggelamnya lebih banyak. Baik, kira-kira mana yang massanya paling besar? Ya, silakan coba. Atau yang B bukan, Pak. Yang B itu yang tenggelam sebagian ya? Iya, Pak. Baik. Kita coba lihat. Saya share lagi ya. Oke, nah kita lihat gaya Archimedes ya, gaya Archimedes. Waktu saya membahas Archimedes, ada yang saya gambarkan kapal di lautan yang besar, lautan yang dangkal, dan lautan yang kecil, dan lautan yang sangat kecil. Begitu bukan ya? Pernah ingat yang PowerPoint yang saya gambarkan? Lautnya biru, kapalnya kuning atau coklat, begitu ya. Lalu lautnya saya potong setengahnya ketinggiannya, lalu saya sempitkan, yang terakhir dibuat kecil sekali. Nah, gaya Archimedes yang dialami oleh si kapal itu sama. Nah, sekarang kita lihat persoalannya adalah volume airnya, volume wadahnya tetap. Jadi benda yang sistem yang A itu massanya terdiri, ini yang ditanya beratnya, ya, beratnya. Jadi M kali G-nya, ya, M kali G, berat itu bobot atau weight, M kali G. Nah, yang A itu hanya terdiri dari wadah dengan air sejumlah tertentu. Yang B itu wadahnya sama, airnya sedikit berkurang karena ada yang terdesak oleh perutnya si bebek. Tapi mereka ada dalam kesetimbangan, gitu ya, karena dia tidak tenggelam terus-menerus.
Sedangkan yang C sama dengan yang B, hanya saja tenggelamnya lebih banyak. Sekali lagi tolong diperhatikan, perutnya si bebek itu masih belum menyentuh dasar. Lain ceritanya akan lain kalau bagian perutnya itu menyentuh dasar. Jadi yang A itu melayang statusnya, yang B juga masih melayang dan itu penting. Walaupun yang A melayangnya dekat ke permukaan, yang B ya, yang C itu bebeknya melayang cukup dekat ke dasar tapi belum menyentuh dasar. Karena dia belum menyentuh dasar, maka masih berlaku hukum Archimedes untuk benda mengapung. Ya. Statusnya benda B, gambar B, bebeknya mengapung, yang C, ya, bebeknya juga mengapung. Ya. Lain halnya kalau misalnya ada yang D, si bebeknya itu perutnya menyentuh dasar. Ya. Begitu perutnya menyentuh dasar, maka dia punya gaya apung ke atas, tapi statusnya benda itu tenggelam. Ya. Benda itu, bebek itu tenggelam. Kalau si B-nya perutnya si bebek itu menyentuh dasar. Ini kita lihat yang C, jelas dia belum menyentuh dasar, masih ada lapisan air. Berarti status B dan C sama, yaitu mengambang. Bedanya apa? Volume air yang keluarnya atau yang dibuang keluarnya, yang C lebih banyak dari yang B, tetapi ingat statusnya sama-sama mengambang. Jadi kalau begitu, bagaimana bobotnya sekarang? Ya, bobotnya dari A ke B. Dari A ke B itu sebagian air akan terbuang keluar, diganti dengan sebagian tubuhnya si bebek, ya, sebagian benda warna kuning. Nah, kira-kira kalau misalnya si bebeknya itu tidak ada atasnya, hanya yang terendam saja, itu massa dari wadah yang B plus air plus bagian si bebek yang terendamnya, perutnya, kira-kira setengah badan perutnya, itu lebih ringan atau lebih berat dari yang A? Atau sama? Sama atau lebih ringan atau lebih berat? Jadi misalkan kita lupakan bebek gambar B, bebek yang ada di atas air, bagian tubuhnya itu paruhnya, matanya, ekornya, dan setengah badan ke atas. Misalkan itu kita tidak hitung, Nah, itu kira-kira masa bobot A sama bobot B, WA sama WB, mana yang lebih besar? Sama atau yang A yang lebih besar atau yang B yang lebih besar? Sama, Pak. Hati-hati. Kalau yang B itu, jadi adik-adik bisa lihat kursor saya gerak-gerak nggak? Bisa, Pak. Tangan, berupa tangan gerak-gerak. Nah, misalkan bagian yang di atas air ini tidak bobotnya 0, misalnya. Ya. Berarti A akan sama dengan B jika wadahnya sama, oke, dipenuhi. Jika jumlah airnya sama, ya, tentu saja tidak. Yang sini sudah tumpah sebagian dan diganti dengan bagian bebek yang tenggelam. Kalau tadi dikatakan bobot A sama dengan bobot B, lupakan yang bagian atas sekali lagi, itu berarti yang kuning terendam ini bobotnya sama dengan air. Betul nggak? Bobot yang kuning terendam ini sama dengan air. Ingat, bebeknya ini statusnya mengambang loh. Benda mengambang itu massa jenisnya lebih besar atau lebih kecil dari air? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Ya. Kalau dia lebih kecil, berarti ada volume air yang digantikan, terbuang keluar dan digantikan oleh volume si bebek. Tapi massa jenisnya lebih kecil. Ya. Karena dia mengambang kan. Berarti kalau saya jumlahkan berat wadahnya, berat airnya, dan berat perutnya saja, itu sama dengan A atau lebih besar atau lebih kecil? Wadahnya sama, airnya berkurang sedikit, tapi ditambah dengan bagian bebek yang terendam. Oke. Nah, yang jadi masalah, lupakan yang bagian atasnya dulu, misalkan saja itu 0, ya, misalkan. Lupakan, kita lihat yang bawahnya ini, itu
A, berat benda A, sama berat wadahnya pada B, airnya ditambah bagian yang kuning terendam itu lebih besar atau lebih kecil dari yang A? Volumenya sama dengan yang dibuang, yang terbuang keluar, yang terusir keluar, tetapi massa jenisnya lebih kecil. Kenapa massa jenisnya lebih kecil? Kan namanya juga mengambang. Kalau massa jenisnya sama, dia akan melayang. Melayang itu artinya tidak ada bagian yang menonjol di atas. Halo? Wadahnya A sama B sama, airnya yang B sedikit berkurang, tapi ada tambahan. Yang kuning ini yang tenggelam. Volumenya tepat sama dengan yang terbuang keluar. Tapi massa jenisnya lebih kecil. Saya bahas yang terendamnya, bukan yang atasnya, yang terendamnya. Jadi bobot A keseluruhan dengan bobot B bukan keseluruhan, tapi yang sampai dengan permukaan airnya saja, itu lebih kecil atau lebih besar dari yang A? Lebih kecil, Pak. Sedikit lebih kecil, bukan? Karena volumenya sama dengan yang A, ya, volume airnya saja sedikit lebih kecil, tapi volume air plus perut bebek itu sama dengan yang A. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi volume air A itu lebih banyak dari volume air saja di B, tapi volume air di B ditambah dengan volume perutnya si bebek, itu sama dengan yang A. Tapi massa jenisnya si perut bebek ini lebih kecil. Jadi kalau begitu, bobot yang B, tanpa dihitung yang atasnya, yang terendamnya saja, itu akan sedikit lebih ringan dari yang A. Karena ada massa air yang terbuang keluar, digantikan dengan massa yang kuning, dan massa jenis yang kuning itu lebih ringan, lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya dia buktinya bebeknya mengambang. Karena itu kalau kita hitung semua yang ada di permukaan air ke bawah, wadahnya termasuk, maka yang bobot B itu lebih kecil dari yang A. Tapi jangan lupa, yang B itu ada bobot di atasnya, yaitu kepala, sayap, ekor yang tidak terendam. Dan mereka dalam keadaan setimbang. Jadi, dalam hal ini, kenapa tenggelamnya itu sebesar volume ini? Karena dia sudah setimbang. Ini kan tidak bergerak ke atas ke bawah, kan? Jadi, dia ada dalam kesetimbangan, berarti berat zat cair yang dipindahkan keluar itu sama dengan berat bebek keseluruhan, baik yang bawahnya, yang sedikit lebih ringan dari air, dan yang atasnya, yang tidak mengalami gaya Archimedes. Jadi kalau begitu, bobot keseluruhannya itu sama A dengan B. Karena kalau dihitung yang kuning yang terendamnya saja dia berkurang, tapi karena dia ada dalam keadaan setimbang, maka yang atasnya ini akan menutupi kekurangan itu. Dengan kata lain, jumlah air yang tumpah keluar itu kalau ditimbang, ya, M kali G-nya, kalau dihitung M kali G-nya, sama dengan bobot bebek ini keseluruhan. Baik, nah kalau yang B, A sama B itu sama, kira-kira bagaimana dengan yang C? Perhatikan di bawahnya masih ada biru juga, tidak menyentuh dasar ini. Yang B statusnya mengambang, yang C statusnya mengambang juga. Artinya tidak melayang atau tenggelam. Kalau melayang itu artinya dia seluruhnya terbenam, tapi tidak menyentuh dasar. Kalau menyentuh dasar, itu tenggelam. Artinya massa jenisnya lebih besar. Oke, kira-kira kalau yang B sama dengan yang A, bobotnya, yang C bagaimana? Sama, Pak. Sama juga. Di sini massa wadahnya, bobotnya, M kali G maksud saya, bobot wadahnya sama, bobot airnya berkurang
lagi dari yang B, ini bebeknya pasti bebek yang berbeda ini. Kalau bebeknya yang sama, pasti dia jadi yang B lagi. Nah, bebeknya ini tenggelamnya lebih banyak, tentu air yang kebuangnya lebih banyak, diganti dengan volume bebek yang terendam, itu akan sedikit lebih kecil, tapi kalau ditambahkan kepalanya, sama ekornya sedikit, dia jadi sama. Nah, kalau ada yang D, misalkan ada yang D, perutnya ini nyentuh ke bawah, nah itu ceritanya lain. Kenapa? Karena kalau perutnya nyentuh ke bawah, berarti yang nahan si bebek ini bukan gaya apung, melainkan dasar. Gaya normal di dasar, kan nyentuh kan. Kalau tidak bersentuhan, tidak ada gaya normal. Kalau dia nyentuh dasar, ada gaya normal. Dalam hal itu, maka masanya sistem yang D, kalau ada misalnya, itu adalah massa wadahnya, volume airnya berkurang dengan volume bebek yang terendam, tapi kemudian ditambah dengan massa jenis bendanya. Tapi ingat, massa jenis yang terendamnya itu lebih dari satu, kan dia tenggelam. Massa jenis airnya satu, dalam hal itu yang D, bobot keseluruhannya akan lebih besar dari yang A. Jadi kenapa jawabnya di sini bobot A, WA sama dengan WB sama dengan WC? Jawabnya sederhana, karena bebek ini mengambang. Jadi ada bagian yang diganti oleh perutnya si bebek, dia jadi lebih ringan, tapi kenapa dia setimbang? Berarti bobot yang atasnya ini masih bisa mengimbangi, ini statik, tidak ada resultan gayanya, maka itu berarti bahwa bobotnya sama. Yang C juga sama, tapi kalau ada yang D yang tenggelam, maka statusnya pasti berbeda karena volume air yang dipindahkan sekian, volume badan kuningnya si bebek itu volumenya sama, tapi bobotnya lebih dari air yang dipindahkan. Kenapa? Karena kalau dia sampai tenggelam, menyentuh dasar itu indikator bahwa dia tenggelam, maka massa jenisnya lebih dari satu. Nah, volumenya sama dengan yang dipindahkan, air yang dipindahkan, tapi dikali massa jenis yang lebih dari satu, maka itu berarti berat keseluruhannya akan bertambah. Oke, saya harap jelas ya. Jadi ketika maksud saya ini mirip, kenapa tadi saya pikir saya jawab mirip dengan kapal yang ada di PowerPoint saya, karena benda yang mengambang, apakah tenggelamnya sedikit ataupun tenggelamnya banyak, itu berada dalam kesetimbangan. Statusnya namanya ngambang, ya, mengambang, dan di situ terjadi kesetimbangan gaya. Ya. Baik, cukup jelas. Siapa tadi yang bertanya? Ikhlas ya, kalau nggak salah ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Ya, baik. Silakan ada lagi yang lain? Saya pasang alarm supaya kita tidak terlambat kuisnya. Ingat soal nomor 2 ini, di mana ada gaya, ditanyakan. Gaya itu sama dengan tekanan dikali luas penampang. Arahnya bagaimana? Arahnya gaya itu tegak lurus luas penampang tersebut. Ya. Bidang yang menjadi luas penampangnya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Yang Soal nomor 5B, Pak. Bagian B nomor 5. Iya, Pak. Yang ini? Oke. Ini adalah peristiwa disebut sifon. Sifon itu adalah air mengalir dari mirip bejana berhubungan, ya. Tapi bedanya kalau bejana berhubungan itu lubangnya di bawah, ini di atas. Ya. Jadi seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah airnya bisa naik dulu baru turun. Ya. Nah ini
kelihatannya sepintas lalu cukup aneh, tapi tentu saja tidak. Ya. Nah, gambar di sebelah menunjukkan sifon yang merupakan alat untuk mengeluarkan cairan dari wadah. Ya. Ada untuk mengeluarkan botol air dari botol aqua itu yang harus dipompa, ya, dipakai pipet seperti itu ya. Dan kalau air aquanya masih penuh, maka dipipet satu kali, setelah itu nggak usah terus-menerus dipipet. Dia akan terus-menerus mengalir selama ujung selangnya ini, ujung selang sisanya ini lebih rendah dari permukaan air di sini. Saya punya air galon misalnya, saya isikan ke botol, biasanya di sini ada pipetnya. Kenapa ada pipetnya? Supaya saya nggak usah nyedot. Ya. Kalau nggak, saya harus masukin mulut, ini disedot kan orang pada jijai ya. Nah, jadi pakai pipet, disedot ke atas, di sini dipasangi klep, lalu dia akan mengalir terus. Nah, baik. Ini soalnya saya kira perlu dikoreksi sedikit. Permukaan A ini, titik A ini, harusnya ada di permukaan air. Ya. Jadi, tekanan di A, ya, kalau titik A-nya itu di sini, di atas, maka tekanan di A, tekanan udara di A maksudnya, sama dengan tekanan di C, tekanan udara. Tapi kalau titik A-nya itu di bawah, maka PA tidak sama dengan P di C. Ya, di PC ini karena terbuka dengan udara, maka tekanannya adalah tekanan udara. Kalau titik A-nya itu saya pindahkan ke atas, maka PA-nya sama dengan PC, sama dengan tekanan udara. Sebenarnya, tentu berbeda ketinggian, tentu saja berbeda antara PA dengan PC. Tetapi karena udara itu sangat ringan, maka rho GH-nya, rho-nya sangat kecil, H-nya juga kecil di sini, sehingga biasanya kita anggap tekanan udara itu kalau hanya beberapa meter selisihnya, ketinggiannya, tekanan udara dianggap sama. Ya. Jadi untuk membedakan sebaiknya A-nya ada di atas, PA, di bawah ini PA aksen. Nah, kalau permukaannya ini luas, dan permukaannya ini sempit, maka air yang mengalir di sini mestinya akan menurunkan permukaan di atas, betul? Tapi ya, kalau selangnya ini cukup kecil, maka air yang laju turunnya permukaan di atas itu akan sangat lambat, ya. Makin kecil pipanya, makin kecil turunnya, jadi bisa didekati dengan laju turun permukaan air ini sama dengan 0. Itu untuk menyederhanakan. Biasanya itu ada istilah tabungnya sempit atau permukaan airnya sangat luas. Nah, itu indikator bahwa si pembuat soal menghendaki tolong laju turunnya di sana diabaikan saja begitu. Itu isyaratnya. Baik, gambar sebelah menunjukkan sifon merupakan alat untuk mengeluarkan cairan dari wadah. Tabung ABC, ya mungkin kita sebut selang aja ya. Selang ABC harus diisi, tetapi setelah ini dilakukan, cairan akan mengalir melalui tabung sampai permukaan cairan dalam wadah sejajar dengan bukaan tabung di A. Ya. Kenapa? Jadi airnya akan turun terus ya, sampai permukaannya di bawah A. Ya, begitu permukaannya di bawah A, maka sistem ini bubar. Ya. Karena kenapa? Kalau airnya sudah sedikit saja di bawah A, maka prinsip bejana berhubungan akan mengatakan bahwa air yang di sini akan jatuh ke kiri dan sebagian jatuh ke kanan, pipanya jadi segera kosong. Ya. Tabung ABC-nya ini, pipa U terbaliknya ini akan segera kosong. Kita katakan proses sifoningnya bubar. Ya. Jadi syarat dia berlangsung adalah lubang si A tidak terhubung dengan udara. Ya. Lalu syarat yang lain, lubang si C masih lebih rendah dari permukaan air. Ya, jadi misalkan dia masih terhubung dengan udara, dia masih terendam dalam air, tapi si C-nya kita potong di sini, itu juga bubar. Ya, bubar. Ya. Misalkan permukaan airnya sudah dekat sekali dengan si A, tapi si C-nya kita naikkan sini, pipanya dipotong, maka
proses sifoningnya juga berhenti. Adik-adik bisa lakukan percobaan ini sendiri. Ya. Cairan memiliki massa jenis sekian, ini mendekati air ya, viskositasnya dapat diabaikan, jarak yang ditunjukkan adalah H1, H1 itu adalah dari permukaan air ke atas, ke ujung atas, 25 cm, D-nya 12 cm, dan H2-nya 40 cm. Dengan kecepatan berapa cairan keluar dari tabung C? Ya. Baik, untuk yang ini pakai saja rumus Bernoulli. Jadi adik-adik bisa katakan di sini permukaannya titik A, di sini boleh A aksen. Jadi ada A aksen, atau dibalik lah. Di sini A, tapi di sini di tempat di atasnya ada A aksen. Nah, selama sifoning berlangsung, maka meskipun bentuknya seperti ini, maka berlaku tekanan di A sama tekanan di A aksen, sorry. Kalau di A beda ya. Tekanan di A itu adalah tekanan di A aksen ditambah tinggi air, ada rho GH-nya di sini. Tapi selama sifoning masih berlangsung, adik-adik bisa lihat sistem ini sebagai pipa Bernoulli. Artinya laju turun permukaan di sini itu adalah V1 dan di sini ada V2, itu yang ditanyakan. Di sininya karena permukaannya luas, maka di sini bisa dianggap 0, ya, lajunya lambat sekali. Nah, berapa yang A dengan kecepatan berapa? Jadi untuk soal yang A, di sini dianggap V-nya 0. Kenapa dianggap 0? Pertama-tama di sini diameter tabung ini kan tidak diketahui. Kalau kita ngotot mau pakai persamaan kontinuitas, di sini harus diketahui A-nya berapa, diameternya berapa, luas penampangnya berapa, V-nya berapa, kan V1A1 sama dengan A2V2 begitu ya. Nah, di sini karena diameter tidak diketahui, itu indikator bahwa digunakan pendekatan yang rumus di sini lebih jauh lebih luas dari yang di sini. Sehingga ketika airnya dari persamaan Bernoulli-nya, yang di sini bisa dianggap A1V1-nya itu 0. Turunnya sangat pelan. Itu untuk yang A. Jika tekanan atmosfer adalah 10⁵ Pascal, berapakah tekanan cair di titik paling atas B? Oke, saya coba perhatikan. Secara teoritis, berapakah ketinggian terbesar H yang dapat diangkat oleh sifon? Nah, jadi yang saya kira-kira pertanyaan gini, kalau saya perpanjang titik B-nya ini sampai ke atas sekali, ya, apakah masih bisa terus dia mengangkat ke atas, terus turun ke bawah? Ya, berapa tinggi maksimum yang masih bisa proses ini berlangsung? Berapa H1 maksimum? H1 maksimum. Oke, baik. Saya coba, kita lihat sama-sama solusinya. Ini soal nomor 7 ya. Ya, nomor 5 ya. Sorry. Oke. Jadi, saya geser ya. Ini soalnya sama, tulis ulang. Nah, tinjau titik A dan C. Ya, sekali lagi, yang dimaksud titik A-nya ini, mungkin saya pakai titik A aksen saja ya. Titik A aksen yang ada di atas ini. Ya, jadi tepat di atasnya A, tapi di permukaan air. Ya. Oke, jadi tekanan di titik A yang di atas, ya, itu adalah P0, tekanan titik A, kalau A-nya di sini, itu P-nya tidak sama dengan P0. Tapi kalau A-nya saya pindahkan ke atas, atau saya pakai, ya mungkin sebaiknya A-nya, saya gini aja, yang A-nya ini saya pindahkan ke atas, yang di bawah saya pakai A aksen, tepat di bawahnya A. Ya. Jadi pipanya itu bukan ABC, melainkan A aksen,
B, dan C. Kenapa? Karena tekanan di A aksen itu tidak sama dengan P0. Tapi tekanan di titik A, kalau A-nya di atas, itu sama dengan P0. Jadi adik-adik lihat, PA, ini kan rumus Bernoulli-nya. PA itu benar kalau A-nya di atas, sama dengan P0. PC juga P0, artinya bisa dicoret. Ya. Tapi kalau A-nya di sini, di ujung dekat ujung bawah, itu tidak tepat. PA-nya sama dengan P0. Ya. Jadi A-nya kita pindahkan saja ke atas, yang di bawah ini kita pakai A-nya A aksen. Ya. Artinya tepat di bawahnya A, tapi di dalam air. Tentu saja P di A aksen tidak sama dengan P0. Ya. Nah, kecepatannya itu pada titik A, kecepatan air adalah 0. Tekanan di titik A, kalau A-nya di bawah, jadi A aksen, tolong diganti ini A aksen adalah P0 ditambah rho GD. Ya, rho GD, dan PC-nya sama dengan P0. Oke. Tekanan di C sama dengan tekanan di atas, itu P0. Tapi tekanan di titik A itu P0 ditambah dengan rho GH, bukan? Hanya saja dalam hal ini hanya berupa D, jadi rho GD. Maka kalau kita urusi, PA-nya, ya, P di titik A yang di bawah, atau A aksen itu sama dengan yang ini, P0 ditambah rho GD. Lajunya, ya, laju yang di atas ini kan sama dengan turunnya pelan-pelan sekali kan, jadi sama dengan 0. Rho GH A, ya, ditambah HC. Ya. HA-nya itu adalah, kita lihat, kalau kita ambil nolnya di sini, maka HC-nya adalah sama dengan 0, ya. Sedangkan A-nya sama dengan titik A-nya, atau A aksen, sama dengan H2. Ya. Sama dengan H2. Begitu. Jadi didapati PC-nya sekian. Ya. Oke, pertanyaannya, jika tekanan atmosfer 1 bar, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, nah kecepatan air di posisi B sama dengan C. Karena pipanya, selangnya, diameternya sama, tidak berubah-ubah, maka lajunya di mana-mana sama, sehingga PB sama dengan, ya, Bernoulli kiri, di titik B, Bernoulli kanan, di titik C. Maka dihitung-hitung PB-nya, PC-nya adalah P0, PB-nya bisa dia sekian. Tekanan di titik B adalah sekian. Nah, kalau B-nya itu ketinggian, ya, ketinggian, maka airnya tidak kuat lagi naik. Ketinggian maksimum adalah ketika tekanan di titik B adalah 0. Ketinggian H1 harus lebih kecil dari ketinggian maksimum agar air tetap mengalir. Ketinggian maksimum itu terdapat terjadi ketika masukkan saja dari jawab yang B, PB-nya itu 0, maka P0 minus bla 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 sama dengan 0, nanti H1-nya adalah H1 maksimum. Ya. Didapatkan itu nilai 9,79, artinya apa? Kalau titik B-nya ini naiknya, kalau selangnya ini naiknya kepanjangan, ketinggian, maka air akan kesulitan mengalir. Kenapa? Karena waktu dia sampai di titik B, tekanannya sudah tidak kuat lagi untuk membawa air itu naik. Jadi H1 ini ada nilai maksimumnya. Sepintas lalu, sepertinya hukum bejana berhubungan dilanggar, karena dia bisa naik ke atas lebih tinggi dari permukaan. Tetapi kenapa dia bisa lebih naik? Sebenarnya karena ada air yang mau hilang di sini. Ada air yang mau jatuh ke bawah, seperti piston begitu ya. Dan itu akan membuat dia akan bertahan. Tapi kalau dia ketinggian, maka dia tidak bisa lagi bertahan. Artinya meskipun dia turun, yang hanya tidak bisa naik. Karena diperlukan usaha yang sangat besar untuk membawa air itu ke puncak, ke titik B. Ya. Baik, saya kira itu jawabnya. Ada lagi yang lain? Kita masih ada waktu beberapa menit.
Pak, saya ingin nanya, Pak. Ya, Reza. Itu yang di bagian A itu yang saya masih tentang titik, Pak. Yang bagian PO tambah rho GD tambah rho GH. Itu maksudnya bedanya rho GD sama rho GH apa ya, Pak? Oh, rumus umumnya adalah rho GH, bukan? Iya. Ya, tapi jadi kini kita bicara tekanan air di titik A. Kalau saya lebih senang ini pakai A aksen, dibedakan ya. A itu di atas, yang tekanan di bawah ini. Jadi di atas ini lajunya sama dengan, mendekati sama dengan 0, tapi kalau di titik A di dalam selang ini lajunya tidak sama dengan 0 lagi. Ya. Karena dia kan selangnya sama ya, jadi lajunya. Nah, baik, jadi itu alarmnya sudah berbunyi. Oke, hidrostatik. Hidrostatik, kalau ini permukaan air, saya lupakan ABC-nya ini. Saya punya titik di sini atau di dasar misalnya, tekanan yang ada di sini sama besar ke segala arah, dan besarnya adalah sama dengan rho GH, betul? Yang pertama kali kita belajar hidrostatik sebelum Bernoulli. Ya. Betul? Pernah ingat rho GH? Ya, Pak. Nah, di sini kita lihat dengan catatan H itu kedalaman dari permukaan air. Di sini titik A-nya di sini, maka kedalamannya adalah D, bukan? Jadi ini sebenarnya adalah rho GH. Tapi karena H-nya sama dengan D, dia jadi rho GD. Jadi tinggal mengganti dari rumus yang pertama kali kita bahas, tekanan hidrostatik, kita dapat rho GH, H-nya diganti dengan D, karena jarak dari permukaan air ke kedalaman sini adalah D, maka H-nya diganti dengan D. Kalau bingung boleh deh ganti D-nya diganti H saja. Jadi ada H, ada H1, ada H2, tiga-tiganya beda. Ada keseluruhannya adalah H2, yang tengahnya H1, yang tengahnya H, yang atasnya H1. Jadi tekanan hidrostatik di ujung pompa bagian dalam yang terendam air itu adalah tekanan udara ditambah dengan rho GD. Biasanya tekanan udara itu jauh lebih kecil daripada rho GD. Tapi apakah boleh dianggap 0? Sebenarnya di sini dianggap nolnya, tidak dianggap 0, tapi nanti saling meniadakan dengan yang di C. Jadi di ruas kiri ada P0, di ruas kanan ada P0, baru dicoret. Kalau A-nya kita ambil yang di atas, itu rho GD-nya tidak ada. D-nya 0, jadi dia seperti itu. Ya. Oke. Dan H-nya di sini, HA-nya itu ketinggian titik A dari titik C. Ya. Jadi dari rumus Bernoulli-nya, C-nya saya anggap 0, artinya titik sini levelnya sama dengan 0. Ini adalah H2, dan A berada pada ketinggian itu. A yang atas, A aksen, sorry ya. Kalau A yang atas itu adalah H2 plus D. Ya. H2 plus D. Di sini makanya ada ya, Bang. H2 plus D. Ya. H2 plus D. Oke. Jadi karena itu tadi saya bilang mungkin gambarnya ini perlu dikoreksi sedikit ya, gambar yang di soalnya juga. Jadi pakailah yang tepat di sini, itu anggap saja ini adalah A aksen, A-nya itu di atas. Ya. Jadi di sini adalah PA-nya PA aksen, tetapi HA-nya ini H yang di atas, karena yang mendorong air ini turun adalah ketinggian permukaan zat cair di sini, bukan yang di bawah. Oke? Baik, kita harus siap-siap berhenti dulu ya. Nah, saya ingatkan kembali, saya sudah minta tadi Kak Sondang buatkan. Tadi pagi saya minta, sebentar saya cek EduNext-nya sudah tersedia saya kira. Oke, Rabu 10 November. Sudah ya? Oke,
Jangan lupa, meskipun sekarang kita ada di minggu ke-12, itunya masih di minggu ke-11 ya, karena ini bergabung dengan minggu lalu. Jadi untuk mengumpulkannya di Edunext-nya di modul 11. Ya. Oke, baik. Nah, saya akan share screen untuk soalnya. Oke, nah sudah terlihat adik-adik ya? Sudah. Ya, silahkan dipersiapkan kertas dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Seperti biasa, nanti pengerjaannya sampai 16.50, ya. Kecuali adik-adik pernah mengetes berapa lama waktu yang diperlukan untuk scanning atau fotonya. Saya sarankan 16.50, pasti cukup waktunya. Ya, artinya kalau tidak cukup, ya berarti memang adik-adik tidak bisa begitu ya. 50 untuk 2 soal itu sangat royal, jadi jangan dipaksakan. Nah, soalnya adalah seperti ini. Ya, ini pipa Bernoulli yang sederhana, ketinggiannya sama. Ya, artinya tidak ada perbedaan ketinggian. Pipanya, sumbunya horizontal. Lalu ada air mengalir, atau cair mengalir. Ya. Laju yang kanan di keluarannya adalah sekian, diameternya adalah sekian. Ya. Yang A itu ditanya berapa volume air yang keluar sama 10 menit. Berapakah laju yang kiri, dan ditanya tekanannya. Oke, soalnya cukup sederhana. Silakan adik-adik catat, saya beri waktu 5 menit begitu ya. Nanti soal keduanya muncul, dan adik-adik siapkan tempat untuk soal keduanya. Setelah itu selesai.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, apa pertanyaan tadi? Nanti untuk debit bisa nggak, Pak? Apanya, Pi-nya dibuat dalam satuan Vi aja, Pak. Nggak usah dikonversi ke Pi, Pak. Di 3,14, Pak. Ini sama dengan 3,14 aja. Oh iya, makasih, Pak. Oke. Kalau sudah, silahkan dicatat dulu soalnya ya. Boleh dilanjutkan nanti pengerjaannya. Saya mau tunjukkan soal berikutnya. Ya, soal nomor yang kedua. Jadi, ini adalah benda yang melayang. Ya, melayang di dalam air, tapi dia melayang karena digantung. Jadi sebenarnya dia tenggelam, tapi karena digantung menjadi seperti melayang. Digantung dengan seutas tali dan seterusnya. Gambarnya seperti gambar di kanan. Ya. Jadi bendanya seluruhnya terbenam dalam air. Seandainya tidak ada tali, kemungkinan dia akan tenggelam. Tapi karena ada tali, dia seolah-olah melayang. Tidak mengambang, tapi tidak juga tenggelam, karena tenggelam sampai ke dasar. Jadi seolah-olah melayang, tapi karena ada talinya. Baik, ada 3 pertanyaan, A, B, dan C. Jadi soal yang pertama tadi itu adalah hidrodinamika atau fluida dinamik. Yang soal nomor 2 ini adalah fluida statik, ya, hidrostatik.
Oke. Soalnya hanya 2, adik-adik. Apakah ada pertanyaan, baik dari nomor 1 maupun soal nomor 2? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup kelas ini. CX-nya sudah dibuka sampai jam 19 nanti bisa adik-adik absensi. Dan hari Jumat kita ketemu kuliah seperti biasa menghabiskan bahan teori kinetik gas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, selamat bekerja adik-adik dan jangan lupa mengumpulkan tepat waktu. Ya. Jangan memaksakan sampai saat-saat terakhir. Selamat bekerja adik-adik dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat sore semua. Sore, terima kasih Pak. Yuk, mari. Yuk. Terima kasih, Pak.